Sistem Necromancer. Bab 308 sampai dengan 310. Bab 308, memiliki efek samping. Tolong pilih saya, rekomendasikan saya. Melihat isi kotak, Wu Heng mengangkat alisnya. Bazooka. Hal semacam ini sering muncul di film dan drama TV. Pada dasarnya dibawa di bahu dan ditembakkan keluar. Setelah cangkang ditembakkan, bahkan tulang dan ampasnya pun tidak tersisa. Buka yang ini juga. Wu Heng melanjutkan. Kerangka itu membuka kotak lain, yang berisi peluncur dan roket yang sama persis. Melihat apa yang ada di tanah, Wu Heng sedikit mengernyit. Orang-orang ini tidak hanya membeli peluru dalam jumlah besar, tetapi juga membeli peluncur roket. Sepertinya ada rencana. Untungnya, Wu Heng tidak datang langsung ke arah mereka, namun memasuki koridor dari atap, membuat mereka lengah. Jika terjadi konflik, lawan akan menggunakan dua peluncur roket tersebut. Ini bukan lelucon. Bahkan dalam hal atributnya sendiri, dia telah jauh melampaui orang biasa. Tetapi belum mencapai tingkat ketahanan fisik terhadap roket. Saya juga mengandalkan senjata modern untuk membunuh banyak profesional level 15. Tarik pandanganmu. Wu Heng memasukkan semua amunisi ke dalam ring luar angkasa. Amunisi ini cukup menguntungkan. Mengelilingi seluruh markas, kerangka disusun untuk menjaga beberapa lokasi penting. Wu Heng cukup puas dengan lokasi ini. Dulunya merupakan kawasan pabrik kuno. Ada bengkel, asrama, pekarangan, dan jalan sudah beraspal baik. Ini sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan tempat berkumpul. Orang yang meninggal mungkin memilih tempat ini karena ini. Berjalan berkeliling. Zhao Yanqiu kembali dan berkata, tidak ada yang tersisa, semua orang memilih untuk tinggal. Mungkin, tidak ada pilihan yang lebih baik. Wu Heng mengangguk dan tidak banyak bicara. Dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, apakah orang-orang di sini pernah membunuh zombie sebelumnya? Saya telah membunuh banyak orang, kata Zhao Yanqiu. Di mana semua mayatnya? Saya tidak begitu paham. Saya hanya tahu mereka semua dibawa ke belakang. Pergi dan lihat. Wu Heng membawa beberapa kerangka dan berjalan menuju bagian belakang pabrik bersama Zhao Yanqiu. Seluruh bagian belakangnya adalah gurun, dengan rumput liar setinggi setengah manusia, dan bebatuan serta paviliun samar-samar terlihat di rumput liar. Ikuti satu-satunya jalan dan berjalan masuk. Setelah berjalan beberapa saat, kami melihat sebuah lubang besar. Ada tumpukan mayat di dalamnya, termasuk zombie, manusia, dan beberapa mayat wanita telanjang. Wu Heng meliriknya dan berkata kepada Zhao Yanqiu, tunggu aku di luar dulu. Bagus. Zhao Yanqiu mundur. Wu Heng berdiri di tepi lubang, mengeluarkan staf tulang belakang, dan mulai melepaskan lapangan tengkorak mati. Lingkaran cahaya abu-abu putih bergoyang, dan kerangka berdiri dari lubang dan mulai merangkak keluar. Total lebih dari 300 kerangka merangkak keluar, menempati ruang terbuka di sekitarnya. Sekarang kami tidak mempunyai banyak pasukan, jadi kami harus mencari beberapa. Di dunia ini, mayat dapat dilihat di mana-mana. Zhao Yanqiu masih terkejut ketika dia keluar lagi dengan kerangka itu. Dia merasa tidak ada bahaya baginya, jadi dia mengikutinya dengan tenang. Kembali ke gedung bersama-sama. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, yang selamat telah diatur ulang. Wu Heng memilih sebuah ruangan di lantai paling atas dan mengatur posisi penjagaan kerangka itu. Kamar Zhao Yanqiu berjarak satu kamar dari kamarnya. Selain bertanggung jawab atas urusan para penyintas lainnya, dia juga harus mendengarkan radio untuk informasi intelijen dan berita. Jangan sampai terjadi sesuatu pada bengkel mobil. Setelah semuanya beres, Wu Heng kemudian membuka gerbang dan kembali ke kediamannya di Pulau Harta Karun. Kembali ke sini, hari sudah sangat larut. Wu Heng berjalan menyusuri aula dan meminta chef nomor 1 menyiapkan camilan tengah malam untuk dirinya sendiri. Isi perutmu yang agak kosong. Setelah makan dan minum, saya langsung menaiki tangga. Pintu kamar di lantai 3 dibuka dengan lembut, dan Underwhale langsung keluar,
memegang pistol di satu tangan di belakang punggungnya. Penjaga hutan cukup waspada. Aku lapar, turunlah dan makan camilan tengah malam. Underwhale meletakkan pistolnya. Apakah kamu sudah makan? Saya akan menyiapkannya untuk tuannya. Sudah makan. Wu Heng melambai, dan yang terakhir datang dengan patuh, pergi ke kamarku, biarkan aku mandi. Wajah Underwhale agak merah, dia melirik kamar tidur Mini dengan hati-hati, lalu segera naik ke lantai 4. Setelah mencuci sederhana, kembali ke kamar, Underwhale setengah menyembunyikan kepalanya di bawah selimut, hanya menyisakan sepasang mata yang memandang keluar dengan hati-hati. Wu Heng menyukai ekspresinya. Hati-hati agar tidak malu, dan sedikit bersemangat untuk mencoba. Wu Heng mengangkat selimut itu dan menekannya di bawahnya, pegang aku. Underwhale dengan malu-malu melingkarkan anggota tubuhnya di sekelilingnya, bekerja sama dengan gerakannya. Mereka semua berkeringat deras. Mereka berpelukan dan tertidur lelap. Hari berikutnya, setelah sarapan, Wu Heng dan Underwhale pergi ke asosiasi bersama. Setelah melihat beberapa dokumen yang dikirim kemarin, kemudian dia membawa putri bajak laut, Philippa, keluar dari penjara. Philippa berdiri di tengah ruangan. Dia masih terlihat ceroboh, dengan beberapa luka di wajah dan rongga matanya. Kamu berada di penjara dan bertengkar dengan seseorang. Philippa menatapnya, menyeka wajahnya, dan berkata, beginilah cara bajak laut menyelesaikan masalah. Kamu belum pernah menjadi bajak laut, jadi kamu tidak tahu. Menang atau kalah, mengikat. Sepertinya saya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Wu Heng berkata kepada Underwhale, siapkan makanan untuknya, dan lebih banyak daging. Oke, Underwhale pergi. Philippa tanpa sadar menelan ludah saat mendengar makanan sedang disiapkan. Melihat Wu Heng menoleh, dia segera berhenti menelan dan melirik ke samping. Wu Heng bertanya, apakah orang-orang itu bersedia pergi bersamamu? Telah meyakinkan beberapa orang. Anda perlu mempercepat kemajuannya. Kapal telah disiapkan untuk Anda. Saya berencana untuk membiarkan Anda pergi dalam 3 hari. Oke, saya baik-baik saja. Kalau begitu, kamu harus memberiku daftar nama. Jika kamu tidak ingin pergi bersamamu, aku akan membersihkannya di jalan. Wu Heng memandangnya dan berkata, bagaimana jika saya tidak yakin? Bunuh juga. Oke, aku akan menyalahkanmu. Saat ini, pintu terbuka. Enyer masuk membawa beberapa makanan. Philippa duduk di sofa tanpa gambar apapun dan mulai memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah kamu melahap makananmu, Wu Heng terus bertanya, apa profesi Anda? Berapa level Anda? Penjaga hutan, tingkat 8. Wu Heng melihat lawannya lagi. Pada usia ini, mencapai level 8 dianggap relatif berbakat. Dalam asosiasi, temui level pemimpin regu. Ini adalah pekerjaan pemimpin regu. Philippa menepuk perutnya dan bertanya, apakah kamu sudah membuat pengaturan untuk menyebarkan berita? Jika berita tidak bisa disebarkan, kamu tidak bisa mengandalkan saya. Kalau begitu, aku akan mengatur untukmu di kapal. Apakah itu alat peraga? Sebaiknya biarkan aku melihatnya terlebih dahulu, agar tidak berfungsi saat itu. Philippa bersandar di sofa. Saya akan membuat pengaturan dalam 2 hari ke depan, Anda melakukan urusan Anda sendiri. Bagus. Kamu punya waktu 2 hari lagi, cepatlah. Tahu. Philippa dijatuhkan. Wu Heng juga mengemasi barang-barangnya dan kembali ke kediamannya. Pulang ke rumah, Sanela sedang duduk di ruang tamu, bermain dengan piyama cantik bersama Mini. Lihat Wu Heng masuk, Sanara segera memegang benda itu di pelukannya dan berkata dengan wajah merah, kenapa kamu kembali? Yah, bukankah aku harus kembali? Wu Heng menatap mereka berdua dengan ragu, hal buruk apa yang kamu lakukan? Di mana? Sanela membantah. Mini tersenyum, mengambil piyama kuning muda dan berkata, lihat piyama suster Sanara, transparan. Saking cemasnya Sanela, ia membuangnya dan segera pergi mengambil piyama di tangan Mini. Wu Heng mengambil sepotong yang terjatuh dan melihatnya di tangannya. Bahan tule,
terasa sangat halus dan lembut. Berikan padaku, jangan sentuh apapun milik seorang wanita. Sanara mengulurkan tangan dan memintanya. Wu Heng menyerahkannya padanya sambil tersenyum dan berkata, itu sangat cocok untukmu. Omong kosong. Wajah Sanara memerah. Hehe, aku baru saja bilang kalau kakak, Sanara, menyukai tuannya, lihat saja. Wajah Sanara menjadi lebih merah, dan dia berdiri untuk menutupi mulut orang lain. Wu Heng mengambil sepotong lainnya dan meletakkannya di depan matanya untuk melihatnya. Baju tidur sutra, dan gayanya juga berani. Beberapa orang tertawa dan bermain sebentar. Mini pergi ke dapur untuk meminta chef nomor 1 menyiapkan makan siang. Sanara berpikir sejenak dan berkata kepada Wu Heng, keluarlah bersamaku sebentar. Keduanya pergi ke paviliun di halaman belakang. Sanara berdiri di dekat paviliun dan memandangi hamparan bunga yang telah bertunas, dan berbisik, kamu seharusnya merasakannya, aku lebih mengkhawatirkanmu. Wu Heng berkata, nah, ada apa? Sanara menggigit bibir bawahnya dan berkata, begini, terakhir kali aku menyegelnya dalam damar, aku menggunakan benda aneh. Benda itu memiliki efek samping yaitu memberikan kesan baik pada orang pertama yang kulihat setelah bangun tidur. Petik 2. Bab 309. Bab 309. Tunggu sampai Anda mencapai level 15. Wu Heng juga tercengang saat mendengar Sanara berinisiatif menyebutkan efek samping dari liontin ember tersebut. Pada saat yang sama, tebak dalam benak Anda apa yang ingin diungkapkan orang lain. Dia tahu tentang efek sampingnya. Apa yang ditunjukkan di panel adalah menimbulkan rasa ketergantungan. Dan perasaan baik yang diungkapkan oleh Sanela sebenarnya memiliki arti yang sama. Apakah karena pengaruh liontin itu kamu membeli rumah di sebelahku? Wu Heng bertanya. Aku butuh tempat tinggal baru, tapi aku ada hubungannya denganmu. Sanara menoleh ke belakang dan melanjutkan, aku berencana untuk menghubungimu. Sebenarnya, efek sampingnya bukan tidak mungkin, efek benda aneh ini. Setelah itu, saya merencanakan solusinya. Jika Anda tidak memenuhi harapan saya, ingatan saya tentang periode ini akan terhapus. Wu Heng mengangkat alisnya dan sedikit terkejut dengan hasil ini. Pihak lain, ketika memakai benda aneh ini, sudah membuat rencana untuk menghadapi situasi ini. Tapi ini hanya ekspektasi. Di sini, di Wu Heng, saya merasa lega ketika mendengar bahwa mencapai level 15 sudah cukup. Mulutnya pandai berbicara. Mata Sanela juga menjadi lebih lembut. Kamu, rasanya seperti memilih pelayan di pub. Sekarang level 12, dan saya memiliki lebih dari separuh pengalaman saya. Saya akan segera mencapai level 13. Menjadi kekasih bagi seorang pemuda jenius bukanlah suatu kerugian. Kekasih. Wu Heng menatap punggungnya dan berkata, aku juga tidak membencimu. Jika Wu Heng dapat mencapai level 15 sebelum usia 30 tahun, dia akan menjadi penyihir jenius yang langka di antara umat manusia. Wajah Sanara memerah, dan bahkan leher serta telinganya yang putih dengan cepat memerah. Mungkin sulit baginya untuk meneliti jenis sihir baru dan mencapai apapun. Selama Anda bekerja lebih keras, Anda dapat segera mencapai level 15. Sanela tiba-tiba berbalik dan berkata, tentu saja, umur saya sudah lebih dari 400 tahun, bukankah normal memiliki suami? Wu Heng tersenyum dan berkata, tidak, saya pikir kamu baru saja dewasa. Melihat pihak lain takut dia akan menyesalinya, Sanara berkata sambil tersenyum, saya telah membuat keputusan, dan saya tidak akan menyesalinya. Kami telah membuat kesepakatan, dan Anda tidak dapat menariknya kembali. Wu Heng menekankan. Dulu, saat para wanita berkumpul, banyak wanita pemberani yang memamerkan prestasinya di bidang ini. Jangan khawatir, kami adalah pasangan yang sepakat, kami di sini hanya untuk mengkonsolidasikan status kami, dan Anda akan tetap menjadi lelaki pertama saya. Petik 2. Sebaliknya, ini lebih seperti memakan rumput muda itu sendiri dan memanfaatkannya. Wu Heng melambai, ayo, aku tunjukkan telapak tanganku.
Setelah selesai berbicara, saya merasa agak terlalu proaktif dalam menjelaskan banyak hal. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sudut roknya sedikit berkibar. Sanela penasaran, palmistri, apa itu? Dia merenung sejenak dan melanjutkan, jika kamu bisa naik ke level 15 profesional sebelum usia 30 tahun, aku bisa menjadi kekasihmu. Dia berkata dengan lembut, sebenarnya, aku mengalami masa-masa sulit akhir-akhir ini, tapi selama aku berhubungan denganmu, aku cukup bahagia, dan aku tidak peduli dengan hal-hal sulit itu. Setelah menceritakan masalah ini, Sanara tampaknya telah menyelesaikan tugas yang sulit dan merasa jauh lebih santai. Apakah kamu masih memahami kekuatan Nabi? Sanara penuh dengan kebaikan dan cinta untuk pria di hadapannya. Bukan hanya pengaruh ember, tapi juga anugerah penyelamat hidup dan daya tarik dari kepribadian orang lain. Mungkin itu juga pernikahan yang baik. Tapi ini hanya peningkatan level, jadi tidak banyak tekanan. Wajah Sanara kembali memerah, jangan bicara omong kosong di luar. Apa gunanya? Ketika seseorang memilih pasangan, dia harus memperhatikan karakter dan kebiasaan hidup orang lain. Selesaikan kata kekasih. Kalau begitu aku akan menghukummu. Anda dapat mengetahui kekayaan seseorang melalui sidik telapak tangannya, jelas Wu Heng. Kesadaran utama memiliki rasa ketergantungan, dan kemungkinan besar sebuah ingatan tidak dapat diubah meskipun dihapus. Sanara menarik napas dalam-dalam, dadanya naik turun, setelah menghubungimu beberapa hari terakhir ini, aku tidak membencimu. Meskipun kamu adalah ahli nujum dan memiliki hubungan dengan seorang pelayan, ini bukannya tidak bisa diterima. Kamu masih memilihku. Sanara memelototinya dengan marah, lalu berkata, aku tidak membencimu, tapi bagaimanapun juga, aku juga presiden dari Starflower Merchant Guild dan aku memiliki status tertentu. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, ada begitu banyak orang yang mengejarku dan mengungkapkan cinta mereka, tapi kamu tetap memilihku. Lalu bagaimana pendapatmu sekarang? Tidak secanggih mereka. Sanara langsung tertarik dan duduk di sebelahnya, bagaimana menurutmu? Wu Heng mengulurkan tangannya di depan pihak lain, berikan tanganmu padaku. Sanara mengulurkan tangannya dengan bingung, Wu Heng meraihnya, dan membuka telapak tangan putih lawan sebelum lawan tanpa sadar bisa menghindar. Sekilas, Sanara tidak pernah berfungsi. Telapak tangannya seputih dan selembut sepotong tahu, dan tidak ada kapalan karena memegang senjata dalam waktu lama. Wu Heng memegang telapak tangan lawannya dan berkata, ini melambangkan garis hidupmu. Sangat panjang dan dalam. Artinya kamu hidup lebih lama dari orang lain dan kamu tidak memiliki penyakit. Sanara tertegun sejenak, lalu mendekat dan melihat garis di telapak tangannya. Ini mewakili jalur karir Anda. Ini sangat panjang tetapi ada banyak percabangan di sepanjang jalan. Tampaknya penuh dengan kesulitan. Ini adalah pernikahan Anda. Bang gelombang. Sanara mengangkat tangannya dan meninjunya, langsung mengenai bahunya, apakah kamu bersungguh-sungguh? Hanya bercanda, jangan marah. Jejak telapak tanganmu sangat bagus. Mulai sekarang akan menjadi lebih baik, dan karir serta kehidupanmu akan menjadi lebih baik. Wu Heng meraih tangan orang lain lagi, dan tidak melanjutkan untuk melihat cetakan telapak tangan, tapi hanya memegangnya di tangannya. Sanara ingin menarik diri, tetapi setelah bertahan beberapa kali, dia membiarkan pihak lain memeluknya dan duduk di samping dengan wajah memerah. Dua orang duduk berdampingan, berdekatan. Anda bisa merasakan kehangatan dan aroma samar yang keluar dari tubuh masing-masing. Wu Heng berkata, bagaimana kalau kita membuka pintu samping di halaman, agar lebih nyaman untuk datang ke sini di masa depan. Wajah Sanara memerah dan dia berkata dengan lembut, saya akan menunggu sampai Anda mencapai level 15. Keduanya duduk sebentar. Suara Mini terdengar dari halaman depan, Tuan, Kak Sanara, sudah waktunya makan. Kemana kamu pergi? Sanela buru-buru menarik tangannya, meluruskan roknya dengan perasaan bersalah, lalu menamparkan tubuhnya dengan ringan. Bersikaplah lebih jujur mulai sekarang. Ini salahku juga. Wu Heng terdiam.
Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Mini berlari dengan cepat. Melihat dua orang di paviliun batu, dia berkata, sudah waktunya makan. Oh, oke. Sanela berjalan cepat, meraih lengan Mini, dan masuk ke dalam rumah bersama. Mini ditarik pergi, berbalik dan berteriak, Tuan, cepat datang dan makan. Bagus. Beberapa orang kembali ke kediaman mereka untuk makan malam. Setelah makan siang, Sanela mengajak Mini ke pasar untuk membeli bibit bunga. Wu Heng juga langsung menuju ke lantai 4. Membuka gerbang batas, masih asrama pabrik. Saat keluar kamar, saya melihat orang-orang yang selamat di lantai bawah sedang melakukan pembersihan umum. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Suara langkah kaki menuju ke atas terdengar, dan Zhao Yanqiu berjalan dari bawah. Berbeda dengan pengemis ceroboh yang kulihat kemarin. Anda jelas sudah sedikit mandi hari ini, dan bentuk tubuh Anda masih sedikit kurus, namun penampilan Anda memang cukup bagus. Yang mulia, teriak Zhao Yanqiu, lalu melihat sekeliling. Wu Heng melepaskan Xiao Xiao, dan Zhao Yanqiu segera tersenyum, Xiao Xiao. Bu, apakah ibu mencari saya? Tanya Xiao Xiao. Ibu ingin bertemu denganmu. Oh, aku juga merindukan ibuku. Zhao Yanqiu dan Xiao Xiao sebenarnya beruntung dalam situasi saat ini. Setidaknya kita masih bisa bertemu. Lebih banyak orang yang selamat merasa sendirian, tidak punya tujuan, tidak punya harapan, dan hanya bisa hidup sehari-hari. Setelah ibu dan putrinya mengobrol sebentar, Zhao Yanqiu memandang Wu Heng dan bertanya, Yang mulia, pekerjaan apa yang akan kita lakukan hari ini? Syarat yang diajukan Wu Heng kemarin adalah setelah tinggal, pekerjaan harus diselesaikan. Berapa banyak yang selamat? Wu Heng bertanya. Ada 56 orang, hampir setengahnya laki-laki dan perempuan, tetapi mereka semua adalah orang dewasa muda dan memiliki kekuatan fisik yang baik. Mari kita bersihkan asrama hari ini. Anda bertanggung jawab untuk memantau radio. Kami akan menghitung spesialisasi para penyintas, seperti tukang ledeng, tukang listrik, dan orang yang mengelas dan memotong. Daftarkan semuanya. Kemudian kami akan memberikan tugas kepada semua orang, berpikir sejenak. Tepat setelah pendudukan, banyak tugas yang juga membutuhkan kerja sama peralatan. Oke, terima kasih. Zhao Yanqiu mengucapkan terima kasih. Baiklah, ayo kita lakukan ini dulu untuk hari ini, dan aku akan memberitahumu jika ada hal lain yang perlu kamu lakukan. Bagus. Zhao Yanqiu setuju dan bertukar beberapa kata dengan Xiao. Xiao, dia berjalan cepat ke bawah. Begitu dia turun, orang-orang yang selamat segera berkumpul di sekelilingnya dan dengan hati-hati menanyakan situasinya. Kemudian bekerja sama dengan pendaftaran. Wu Heng meminta kerangka itu untuk menjaga tangga, lalu naik ke atap. Ambil skeleton Flying Dragon dan terbang menuju terminal penumpang daerah. Angin menderu-deru di telingaku. Segera, dia tiba di udara tempat bengkel mobil berada dan langsung mendarat di ruang terbuka di halaman terminal penumpang. Ini mengejutkan para penyintas yang berpatroli di sekitar. Yang mulia, Anda memiliki tunggangan baru. Para penyintas yang berkumpul di sekitar saling menyapa. Wu Heng mengangguk, lalu bertanya, di mana Li Yahong? Sister Hong ada di luar, apakah kamu mencarinya? Baiklah. Biarkan Li Yahong datang ke ruang pertemuan dan aku akan memberitahunya sesuatu. Oke, pria itu setuju, menekan headset radio, dan menelepon Li Yahong. Wu Heng berjalan langsung menuju ruang konferensi. Tidak lama, Li Yahong, Qi Hancai, Qiangzi dan yang lainnya masuk dengan cepat. Apakah kamu tidak terluka? Li Yahong bertanya. Bagus, bagaimana kabar ibu kecilmu? Li Yahong terus bertanya. Ini juga sangat bagus. Saya bertemu Xiao Xiao dan semuanya berjalan lancar. Kemudian, Wu Heng langsung menjelaskan situasi di sana. Total ada 4 orang yang hadir. Li Yahong, Qi Hancai, Qiangzi dan Wang Chenggang. Qi Hancai dan Wang Chenggang belum pernah bertemu dengan Xiao Xiao, tetapi mereka memang pernah mendengar nama ini dan mengetahui bahwa dia adalah tokoh yang sangat penting di camp.
Dan operasi jarak jauh ini adalah untuk menyelamatkan Ibu, Xiao Xiao. Yang mengejutkan beberapa orang yang datang, Wu Heng membunuh 40 atau 50 lawannya, dan mereka semua dilengkapi dengan senjata api. Kekuatan bertarung semacam ini mengejutkan beberapa orang. Pertempuran sebelumnya semuanya dilakukan oleh kerangka, dengan Wu Heng bertindak sebagai komandan. Kali ini saya membawa 3 kerangka dan merebut markas lawan. Kekuatan super dan kemampuan bertarung sungguh menakjubkan. Saya berencana membangun pabrik di sana menjadi sub pangkalan untuk kita. Kemudian kita juga dapat menghubungi militer untuk menukar beberapa bahan yang kita butuhkan. Bab 310. Bab 310. Saya baru saja menyelamatkan Anda, tolong pilih saya. Terima kasih saudara. Bangun sub pangkalan dan hubungi militer. Keduanya bukanlah keputusan kecil. Pembagian basis berarti populasi harus disebarkan dan berbagai sumber daya harus direalokasi. Dalam kontak dengan militer, hal-hal yang lebih tidak terduga mungkin terjadi. Tidak apa-apa untuk menjaga kesepakatan tetap bersahabat, tapi bagaimana jika terjadi konflik? Dapatkah pasukan kerangka menahan senjata modern? Kekuatan satu rudal cukup untuk menghancurkan area yang luas. Sisanya sedikit khawatir. Li Yahong langsung bertanya, apa yang Anda butuhkan selanjutnya? Wu Heng berkata, 2 peralatan radio, sebaiknya peralatan militer dengan sinyal yang bagus, dan beberapa panel fotovoltaik serta aksesorisnya. Ini yang akan saya ambil nanti. Anda juga perlu menyiapkan beberapa tenaga untuk mengikuti saya ke sana untuk menstabilkan situasi. Petik 2. Peralatan radio dan panel fotovoltaik semuanya ada di gudang. Saya akan meminta orang menyiapkannya. Stasiun penumpang akan terus beroperasi. Li Yahong akan tinggal dan mengambil alih. Qi Hancai dan Wang Cenggang akan memilih 20 orang untuk pergi ke area pabrik. Kurang dari 2 jam perjalanan dengan menunggangi naga terbang. Jika kamu merindukanku saat itu, aku akan menunggangi naga terbang ke sini. Panel fotovoltaik dan peralatan radio sudah siap. Wajah Li Yahong langsung memerah. Selamat tinggal, kamu akan selalu menyibukkan diri. Tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Ketika dia pergi untuk menemukannya. Oke, ayo lakukan ini sekarang, ayo sibuk, kata Wu Heng langsung. Wu Heng mencubit pipinya dan mencium mulutnya dengan kuat. Apakah kamu ingin bersantai sedikit sebelum pergi? Jatuh dari atap gedung, Wu Heng duduk di atas kerangka naga terbang lagi. Di depan tengkorak yang patah, ada juga kerangka, tukang listrik, yang duduk. Mendengar alokasi tersebut, wajah Li Yahong tiba-tiba berubah. Dia jelas tidak senang, tapi dia juga mengutarakan pendapatnya dan terus bertanya, bagaimana cara orang sampai ke sana? Oke, hati-hati di jalan. Oke, apakah ada orang lain yang punya pendapat atau ide? Yah, menurutku apa yang kamu katakan masuk akal. Orang-orang lainnya pergi, hanya menyisakan Wu Heng dan Li Yahong di dalam ruangan. Setelah selesai menjelaskan, ia melanjutkan bertanya, bagaimana rencana penataan personelnya, dan bagaimana menuju ke sana. Jika kamu merindukanku, tunggangi naga terbang ke sini. Jika aku merindukanmu, aku bisa lewat, dan tidak akan ada dampaknya. Petik 2. Mari kita rencanakan rute yang sama yang kita gunakan untuk menyelamatkan ibu kecil itu. Lebih aman untuk berkeliling di pinggir kota. Wu Heng merendahkan suaranya dan berkata, kita harus tetap bersama. Kam yang berhasil kita jalankan dengan susah payah tidak aman untuk diserahkan kepada orang lain. Hanya jika Anda tetap tinggal maka kam itu bisa berada di tangan kita. Tidak ada komentar. Ketidakbahagiaan di wajah Li Yahong telah hilang. Wu Heng berjalan mendekat dan merangkul bahu orang lain. Mengapa kamu merasa seperti aku tidak membawamu bersamaku dan kamu tidak bahagia? Wajah Li Yahong sedikit jelek, dan dia jelas tidak senang. Setelah semuanya siap, dia mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang, menepuk leher naga terbang itu, dan bergegas ke langit. Ayo cepat, orang-orang lainnya mengangguk. Keluar dari kamar lagi. Kami berjalan keluar bersama sambil mengobrol dan tertawa. Beberapa orang langsung bangkit dan berjalan keluar.
Tekan tubuh bagian atas Anda di atas meja dan rentangkan kedua kaki Anda. Wu Heng memilih lokasi dan mulai memasang panel fotovoltaik pada kerangkanya untuk memberi daya pada gedung asrama. Saya juga tidak keberatan. Li Yahong benar. Jika ada kerangka naga terbang, itu hanya akan bertahan sebentar. Li Yahong mengangkat kepalanya dan meliriknya, kalau begitu aku ingin pergi bersamamu juga. Tidak. Kembali ke gedung asrama di area pabrik lama. Tanpa menunggu pihak lain berbicara, Wu Heng menarik Li Yahong ke kamar belakang. Saya akan mengaturnya dan membiarkan konvoi berangkat besok. Kemudian Anda dapat mengatur seseorang untuk menjemput mereka. Wu Heng langsung mengambil cincin luar angkasa. Li Yahong masih ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba dia merasakan orang lain, jadi dia menutup mulutnya dan berbisik pelan. Kemudian dia kembali ke gedung asrama dan melihat korban selamat lainnya. Buka gerbangnya dan kembali ke Pulau Harta Karun. Keesokan harinya, ruang belajar kantor asosiasi. Pintu terbuka. Putri bajak laut, Pilipa, dibawa masuk. Setelah pintu ditutup, Pilipa menjatuhkan diri ke sofa dengan canggung. Apa yang akan kamu makan hari ini? Nada dan sikapnya seolah-olah dia adalah subdiakon di sini. Wu Heng meliriknya, dan underwear juga terkekeh. Apa yang ingin kamu makan? Saya ingin makan daging sapi, piranha, dan sup sayuran. Weyer, siapkan itu untuknya, kata Wu Heng. Enyer mengangguk dan langsung meninggalkan ruangan. Pilipa langsung berkata, bagaimana kalau saya tinggal dan menjadi asisten Anda? Anda hanya perlu memberi saya makanan ini. Lakukan apa yang kamu kuasai. Ada apa denganku? Wajah Pilipa penuh dengan rasa jijik. Kami akan mengambil tindakan malam ini, bagaimana persiapanmu? Wu Heng terus bertanya. Itu saja, saya sudah melakukan semua yang harus saya lakukan. Wu Heng mengangguk, mengeluarkan peralatan radio, dan berkata, di sini, saya akan mengajari Anda cara menggunakan alat ini. Pilipa berdiri, berjalan ke samping, dan melihat ke kotak logam aneh itu. Apakah ini alat peraga? Besar sekali. Alat peraga komunikasi, ini adalah posisi pengumpulan suara. Ini disebut mikrofon. Dapat digunakan untuk mengirimkan informasi. Jika ada informasi, hidupkan saja saklar ini dan bicara langsung padanya, satu persatu. Pilipa mengangkat telepon dan berkata, lalu memandangnya, apakah kamu menerimanya? Dua perangkat harus dijalankan pada saat yang sama untuk menerimanya. Saya akan menaruhnya di perahu untuk Anda. Berhati-hatilah agar tidak merusaknya atau memasukkan air ke dalamnya. Oke. Wu Heng terus menunjuk ke sosok yang memegang pedang panjang di sampingnya. Ini adalah pedang api, petugas kerangka level 12. Saya juga akan mengatur untuk berada di sisi Anda untuk melindungi Anda. Kamu gila. Ada kerangka yang mengikutiku. Bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada bajak laut lain? Kata Pilipa langsung. Kamu baru saja mencapai level 8, bisakah kamu menghalangi para bajak laut itu? Jika ada bahaya, Fireblade dapat melindungimu. Pilipa merasa benar, berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu bungkus dia erat-erat, dan aku akan memanggilnya premanku. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau, selama kamu bisa menyembunyikannya dari orang lain. Keduanya sedang mengobrol. Enyer masuk membawa makanan yang dibelinya. Pilipa sedang duduk di sofa, makan dengan suapan besar, tanpa terlihat seperti wanita sama sekali. Tunggu sampai orang lain selesai berbicara. Wu Heng melanjutkan, pada malam hari, saya akan meminta pedang api untuk menyelamatkan Anda. Ingat, tidak ada yang tahu bahwa Anda adalah mata-mata saya. Anda harus mengeluarkan seluruh kekuatan Anda. Saya tahu. Pilipa mengangguk dan berkata, apa yang harus saya lakukan jika ada orang yang selalu menentang saya? Jika mereka tidak dapat melarikan diri, bawa saja orang-orangmu ke dalam kapal. Bagus. Setelah kedua orang itu mendiskusikannya, Pilipa dibawa kembali. Malam tiba. Di ruang bawah tanah sepi. Beberapa obor di dinding padam, membuat cahaya semakin redup.
Philippa berbaring miring di atas tikar jerami, memandangi dinding di satu sisi, menunggu dalam diam. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Siapa? Seseorang merampok penjara, bunyikan alarmnya. Hentikan mereka. Di luar, tiba-tiba terdengar teriakan, disusul suara dentang perkelahian. Semua bajak laut di ruang bawah tanah duduk dari tempat tidur mereka dan menatap pintu masuk. Tiba-tiba, beberapa sosok, semuanya ditutupi baju besi, dengan wajah dan mata tertutup, bergegas turun dari atas. Bergegas melewati kandang satu demi satu. Jantung Philippa berdebar kencang, tapi dia masih mengertakkan gigi dan berteriak, "Tolong aku di sini." Beberapa sosok keluar dari kandang tempat Philippa berada, menghunus pedang besi mereka, dan memotong kunci besinya. Philippa dengan cepat bergegas keluar dari sangkar besi dan berlari keluar. "Philippa, selamatkan aku dan ikut kami." "Kapten, bukankah kita setuju untuk melaut bersama? Anda tidak bisa meninggalkan krunya." "Ya, biarkan kami keluar juga. Jika kamu melarikan diri, anggota asosiasi akan datang dan membunuh kami dalam semalam." Philippa berhenti dan mengumpat, "Tutup mulutmu." Kemudian dia berkata, "Keluarkan sebagian dari mereka." Sosok di belakangnya melangkah maju dan menebas pedang di tangannya. Potong kunci beberapa sangkar menjadi beberapa bagian. Para perompak lainnya juga berlari keluar dengan wajah gembira. "Ayo pergi, kamu akan mati di jalan, tapi tidak ada yang akan menyelamatkanmu." Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan berlari keluar. Baru saja keluar dari penjara bawah tanah, terdengar suara gemuruh dan suara kacau di sekitar. Cahaya obor menyala dari jalan setapak di sekitarnya. Semua orang lari ke arah yang tidak ada api, sampai ke pelabuhan. Pelabuhan. Para perompak berlari dengan liar dan langsung menuju pelabuhan. Pukul mundur beberapa penjaga. "Ini, aku sudah menyiapkan alat pemotong. Kita akan aman setelah kita naik ke kapal," kata Philippa sambil berlari menuju alat pemotong di depan. Sua gelombang. Tiba-tiba, suara retakan tajam terdengar dari belakang kepalanya. Ketakutan langsung muncul di wajah Philippa, dan tanpa sadar tubuhnya melompat ke depan. Sial gelombang. Lonceng logam yang tajam terdengar. Philippa menjauh dan tiba-tiba menoleh ke belakang. "Saya melihat beberapa bajak laut yang telah mengeluarkan senjata mereka, dan petugas kerangka yang mereka atur memblokir serangan diam-diam tadi." Wajah Philippa berubah drastis dan dia mengutuk, "Kamu gila, aku menyelamatkanmu."